Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Khalid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Khalid dan putranya Keri Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar membeberkan 7 penyimpangan yang dilakukan Riza Khalid CS. 7 penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Kedua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Ketiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Keempat, penyimpangan dalam sewa kapal. Kelima, penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM. Keenam, penyimpangan dalam pemberian kompensasi produk Pertalite. Yang ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual di bawah harga pasar. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Pertamina, nama Riza Khalid sering terseret sejumlah skandal minyak dan gas. Pada tahun 2008, nama Riza Khalid pernah tersandung kasus impor minyak Petral. Saat itu, Petral mengimpor minyak jenis baru, yaitu Zatapi. Petral membeli 600 barrel minyak seharga 65,5 miliar melalui perusahaan Global Resource Energy dan Gold Manor, perusahaan yang terafiliasi dengan Riza Khalid. 5 orang menjadi tersangka, sementara nama Riza terbebas dari jerat hukum. Dan dalam kasus skandal minyak Zatapi, 5 orang menjadi tersangka, sementara nama Riza terbebas dari jerat hukum. Di tahun 2014, nama Riza disebut tersangkut kasus mafia migas di dalam perusahaan Pertamina Energy Trading atau Petral. Riza diduga mengendalikan Petral seperti melakukan kecurangan dalam proses pengadaan minyak melalui perusahaan minyak pemerintah asing atau INOC. Dalam kasus Petral, KPK menetapkan mantan Direktur Utama Petral Bambang Irianto sebagai tersangka kasus suap. Sementara nama Riza Khalid lagi-lagi menguap. Yang tidak kalah menggemparkan, di tahun 2015 nama Riza Khalid juga pernah terseret skandal Papa Minta Saham bersama Setia Novanto. Riza dan Setia Novanto disebut meminta saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala.
Dalam kasus Papa minta saham, Setia Novanto kemudian mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Sementara seperti skandal lainnya, Riza Khalid lagi-lagi lolos. Yang terbaru pemirsa, Riza Khalid terlibat kasus tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina. Riza terlibat penjualan solar non-subsidi, ekspor impor BBM minyak mentah, hingga penyewaan kapal dan terminal BBM. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian 285 triliun rupiah. Lalu siapa sebenarnya sosok mafia migas Riza Khalid? Berikut informasinya untuk Anda. Muhammad Riza Khalid atau yang dikenal sebagai Riza Khalid lahir pada tahun 1960. Riza memiliki 2 orang anak, salah seorangnya putra bernama Muhammad Keri Andrianto. Berkat dominasinya dalam impor minyak, Riza mendapat julukan saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Sebagai seorang pengusaha, Riza memiliki sejumlah bisnis di berbagai sektor, mulai dari retail mode, perkebunan kelapa sawit, industri minuman, hingga perdagangan minyak bumi. Di dunia perminyakan, Riza memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi di Singapura, seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum. Sementara itu, kekayaan sang mafia migas ditaksir mencapai 6,6 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan Riza sebagai orang terkaya ke-88 dalam daftar Global Asia tahun 2015. Kembali di Newsroom, pemirsa, laporan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya naik ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan unsur pidana terhadap tudingan ijazah palsu yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS. Hal itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyelidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Selain laporan yang dilayangkan oleh Jokowi, Polda Metro Jaya juga menangani laporan lain dan 3 diantaranya juga telah naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi sejumlah bukti yang diberikan oleh Jokowi dan kuasa hukumnya. Dalam kasus ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, Dian Sandi, hingga ajudan Jokowi. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya 30 April lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadila, serta seseorang berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.